Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki hadis ke-18. Hadis yang diriwayatkan dari dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis berkata al-hadits tsamin asyar. Hadis ke-18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, ini nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah Al-Ghifari dari suku Ghifar. Wa Abi Abdurrahman, Abi Abdurrahman adalah Muadz bin Jabal. Kita tahu bersama Muadz bin Jabal ulamanya umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa ba'd an-nusakh hadits hasan sahih. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan, dalam sebagian asal disebutkan hasan sahih. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini yang pertama yang akan kita bahas, dan bahkan kalau kita bahas secara panjang lebar tentang masalah yang pertama ini luar biasa. Masalah apa? Takwa kepada Allah. Masalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang selalu diwariskan dari zaman terdahulu sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, dan wasiat ini pasti wasiat yang paling terbaik adalah wasiyatut taqwa. Wasiat ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kewajiban bagi setiap makhluk, setiap hamba Allah Azza wa Jalla, setiap manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Ketika orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan berbagai macam keutamaan di dalam hidupnya tersebut. Pertanyaannya sekarang, ikhwan, apa itu takwa? Apa itu takwa? Yang paling ma'ruf, mengerjakan apa yang Allah larang. Enggak boleh, subhanallah. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang paling gampang lah bisa dikatakan definisi dari takwa. Kita akan sebutkan beberapa definisi dari takwa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Talq ibn Habib, namanya Ta Lam Qaf, Talq. Jarang nih orang nama ini ya. Seorang ulama yang bernama Talq ibn Habib. Talq ibn Habib rahimahullah berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Yang namanya takwa adalah engkau menjalankan ketaatan pada Allah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah, atas petunjuk cahaya dari Allah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala darinya, dari Allah. Engkau mengharapkan pahala darinya, dari Allah. Lanjutannya, wa anta truka ma'siyatallah, engkau menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa kepada Allah, ala nurin minallah, atas petunjuk cahaya dari Allah, atas petunjuk cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah,
Karena takut kepada hukuman atau siksa dari Allah Azza wa Jalla. Karena engkau takut akan siksa atau hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, dan juga para ulama lain, definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Talaq ibn Habib ini rahimahullah itu definisi paling sempurna dari takwa. Apa tadi? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar petunjuk cahaya dari Allah. Kenapa? Mengharapkan pahala dari Allah. Engkau meninggalkan perbuatan maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah atas dasar petunjuk cahaya dari Allah. Kenapa? Karena takut akan iqab, takut akan siksa atau hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini yang paling sempurna, luar biasa. Lihat dari sini kita lihat seseorang bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan bisa meninggalkan maksiat dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla ala nurim minallah, atas dasar cahaya petunjuk dari Allah. Ikhwan, tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di sini, ikhwan. Nggak mungkin saya bisa ngajar, antum bisa duduk di sini untuk belajar. Semuanya ala nurim minallah. Semuanya atas dasar cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, atas rahmat dan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sering-seringlah seorang makhluk minta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah ini. Biasanya kita sering doa kepada Allah, doanya tentang apa? Jujur, doa apa antum? Rizki, betul ya, yang pertama. Yang kedua apa? Rizki lagi. Yang ketiga apa? Bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi jangan lupakan satu ini yang paling terpenting nih. Al-hidayah, hudan, petunjuk. Ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum, kata para ulama. Orang manusia hidup di atas muka bumi ini butuh hidayah Allah bi'adadil anfas. Sebanyak hembusan nafasnya dia butuh hidayah Allah. Apa dalilnya? Minimal Allah Azza wa Jalla wajibkan dia dalam salat mengucapkan 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta apa itu? Minta hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tunjuki kami ya Allah mana jalan kebenaran dan berikan kemudahan kami untuk bisa mengikuti jalan kebenaran itu. Dia minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Lihat yang paling pertama, huda, petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan kepada Allah. Orang dapat petunjuk, insyaallah mudah untuk takwa pada Allah. Wal afaf, dan kesucian diri. Wal ghina, dan juga kekayaan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta petunjuk dari Allah itu agar istiqamah. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan selalu hatiku di atas ketaatan kepadamu. Minta hidayah petunjuk dari Allah. Di orang di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa kecuali atas dasar hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita fikir-fikir, ikhwan, Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berteman dengan manusia terbaik sejagat raya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membantu dakwah beliau, betul ya? Tapi Allah takdirkan enggak dapat hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Padahal menemani Nabi, membantu dakwah Nabi luar biasa, enggak dapat hidayah dari Allah untuk masuk dalam Islam. Enggak dapat hidayah untuk lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala nurim minallah, atas cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin mudah untuk melakukan ketaatan, mudah untuk menjauhi kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah, yang paling pertama adalah selalu jujur kepada Allah hati dan lisan kita kepada Rabbul Alamin. Selalu doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan selalu hidayah ketakwaan kepada dirimu ini ya Allah. Kepada diriku ini ya Allah subhanallah. Minta kepada Allah hidayah. Karena kita tidak akan pernah bisa bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat kecuali ala nurim minallah, atas dasar cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Besok nih
yang sudah depan mata kita nih, Ramadan. Seseorang tidak akan pernah bisa sukses di Ramadan kecuali ala nurim minallah, atas dasar cahaya dari Allah Azza wa Jalla, petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan dirinya untuk beramal soleh pada Ramadan, agar Allah jauhkan dari amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka maksiat ketika bulan Ramadan, agar Allah berikan keberkahan Ramadan kepadanya, agar Allah berikan hidayah taufik untuk bisa mendapatkan surga di Ramadan tersebut. Karena tanpa hidayah dari Allah nggak mungkin kita bisa dapatkan itu ya. Ini penting nih, subhanallah. Kemudian apa? Ketika orang itu melakukan amal soleh, kemudian atas dasar petunjuk cahaya dari Allah, tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sholat, misal contoh, tadi antum sholat zuhur, saya sholat zuhur tadi supaya saya masuk surga dan supaya terhindar dari neraka, boleh nggak? Hah? Kok diam tuh? Boleh atau tidak? Bukan boleh, memang itu yang disyariatkan, betul ya? Bukan cuma boleh, tapi itulah yang disyariatkan. Ini nih, tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Pahala paling tinggi, paling besar apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Kita bertakwa di atas muka bumi ini, tujuan utama kita agar masuk ke dalam surga, agar terhindar dari neraka. Itu namanya ikhlas. Itu namanya takwa pada Allah. Makanya banyak yang tersebar di kalangan masyarakat salah nih, keyakinan yang salah. Kenapa saya katakan keyakinan yang salah? Karena yang seperti ini bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya beribadah bukan karena ingin dapatkan surga, bukan karena takut neraka, tapi ingin dapatkan rahmat Allah. Sering dengar? Kalau dapat rahmat Allah terus mau masuk mana? Kalau dapat rahmat Allah nih mau masuk mana? Surga pasti, betul ya? Kok muter-muter ngomongnya, subhanallah. Ini diantara perkataan orang-orang sufi disebutkan nih. Kita beribadah kepada Allah memang untuk tujuan dapat surga Allah, agar terhindar dari neraka Allah. Itu kesuksesan yang hakiki itu. Allah Azza wa Jalla sebutkan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang beruntung, sukses, bahagia, berhasil. Ini diantara dalil nih. Seseorang bertakwa pada Allah, melakukan ketaatan pada Allah atas dasar cahaya dari Allah, tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan jelas pahala paling tertinggi, paling besar surga Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika orang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atas dasar petunjuk cahaya dari Allah, kenapa? Takhafu iqaballah, takut akan hukuman Allah, takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah Azza wa Jalla, takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Ini benar. Makanya lihat dalam Al-Quran dan juga Sunnah, Allah dan Rasulnya jelaskan tentang surga dan neraka detail. Betul nggak, kawan? Sebanyak-banyaknya ayat-ayat tentang surga dan neraka, sebanyak-banyaknya hadis tentang surga dan neraka, dan detail diceritakan. Kalau kita bahas tentang surga saja ya kawan, 1 tahun nggak kelar itu. Saking detailnya luar biasa. Bahas neraka sama seperti itu, luar biasa banyaknya, panjangnya luar biasa itu. Untuk apa? Karena Allah Azza wa Jalla tahu makhluk ini, manusia ini butuh diiming-imingi, dimotivasi dengan surga jelas, tapi juga butuh ditakut-takuti dengan apa? Neraka. Itu pasti itu. Kalau antum kerja misal, pasti ada apa? Reward, ada punishment, betul? Kalau antum dapatkan target ini, dapatkan ini poin ini mungkin, atau dapatkan apa? Bonus ini. Kalau enggak dapatkan, dapat hukuman. Pasti seperti itu. Walillahi matsalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Rabbul alamin, Allah tabaraka wa taala, ketika menciptakan manusia, Allah Azza wa Jalla tahu manusia ini butuh diiming-imingi, dimotivasi dengan surga Allah Azza wa Jalla, dan butuh ditakut-takutin dengan neraka Allah. Ditakut-takutin sama neraka aja tetap nggak takut buat maksiat, apalagi yang ada takut-takutin. Diiming-imingi dengan surganya masih banyak yang buat durhaka kepada Allah, apalagi nggak diiming-imingi, dimotivasi dengan surga. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-102. Apa ayatnya? Ada yang tahu? Ali Imran 102, ma'ruf ayatnya. Yang tadi saya bacakan di awal-awal. Khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Abdullah bin Mas'ud menafsirkan kata-kata haqqa tuqatih ada 3. Sebenar-benar takwa ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud ada 3. Yang pertama kata beliau, an yuta'a wa la yu'sa. Hendaklah Allah ditaati, jangan dimaksiati. Yang pertama nih, hendaklah Allah ditaati, jangan dimaksiati, jangan didurhakai. Ini takwa nih, dengan sebenar-benar takwa. Hendaklah Allah ditaati, jangan dimaksiati, jangan didurhakai. Yang kedua, wa an yuzkara wa la yunsa. Hendaklah Allah diingat, disebut, jangan dilupakan. Hendaklah Allah selalu diingat, yuzkar, diingat, disebut namanya. Wa la yunsa, jangan pernah dilupakan. Ketika seorang makhluk melupakan Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya, hati-hati. Allah Azza wa Jalla juga akan melupakan, meninggalkan mereka semua. Yang ketiga, wa an yushkara wa la yukfar. Hendaklah Allah disyukuri dan jangan dikufuri nikmat-nikmatnya. 3 nih. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla mentaati Allah, menjauhi kedurhakan dan kemaksiatan kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingat-ingat Allah, menyebut nama Allah, dan tidak pernah lupa kepada Rabbul Alamin dalam setiap kondisi perkara. Dan hendaklah manusia tersebut, hamba Allah tersebut, selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya, dan tidak pernah ingkar, enggak pernah kufur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Ini baru dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Gampang susah? Ada yang jawab, Masya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah ittaqau ma hurrima alaihim. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi apa yang Allah haramkan atas mereka. Orang-orang yang bertakwa pada Allah, mereka adalah yang menjauhi hal-hal yang diharamkan atas mereka. Allah haramkan, jauhin. Rasulullah haramkan, jauhi sudah. Jangan pernah deketi sama sekali. Wa addau mafturida alaihim, dan menunaikan berbagai macam kewajiban. Dan menunaikan berbagai macam apa? Kewajiban. Nah, ini dari sini makanya kita sering temukan takwa apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Karena banyak orang mengerjakan perintah Allah rajin, Masya Allah. Sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, Masya Allah. Bahkan sholat malamnya luar biasa, puasanya Masya Allah sunnah. Tapi nggak mau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dikatakan takwa? Tidak. Karena 2 keping ini pasti harus selalu ada dalam muttaqun, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Menjauhi apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla atas dirinya, kemudian mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi dirinya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Ini lebih luar biasa lagi perkataan beliau. Takwa itu bukan hanya puasa di siang hari, salat malam di malam hari. Bukan cuma itu kata beliau. Wat takhlid fi ma baina dzalik, atau melakukan keduanya. Walakin taqwallah tarku ma harramallah. Akan tetapi yang namanya takwa pada Allah adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Wa ada'u maftaradallah, dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Ya pasti selalu 2 ini nih. Jadi bukan takwa itu bukan hanya kita puasa di siang hari, bukan hanya sholat di malam hari, tapi melakukan sesuatu yang haram. Ini bukan dikatakan takwa dalam Islam berarti. Karena ada kepingan dalam takwa tersebut yang hilang. Namun takwa tersebut adalah apa? Tarku ma harramallah, meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan. Wa ada'u maftaradallah, kemudian menunaikan apa yang Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Siapa saja yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Allahu Akbar. Ini 2 nih. Makanya sering kita dengar 2 ini, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat tadi ya, semua itu ala nurim minallah, atas dasar cahaya petunjuk dari Allah,
dan ketika itu ketaatan mengharapkan pahala dari Allah, ketika itu menjauhi maksiat dan dosa, takut akan siksa dan ancaman Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan apa? Takwa pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan wasiat takwa ini luar biasa. Salah satunya contoh, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 131. Takwa adalah wasiat Allah untuk generasi terdahulu sampai terakhir. Ini yang saya katakan tadi. Ini wasiat paling terbaik, wasiat takwa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 131 dari tengah ya, yang dari awal. Ada kata-kata dari tengah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberikan kitab suci sebelum kalian, juga kepada kalian, agar bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan sampai hari kiamat, wasiatut taqwa ini diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hamba-hamba Allah. Semuanya. Jadi bukan hanya umat Nabi kita Muhammad SAW, tidak. Ini yang disebut dengan bahwa seluruh agama Nabi dan Rasul itu pada hakikatnya sama, tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena perintah paling terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan paling dilarang oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah berbuat kesyirikan. Dan ini adalah inti dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah selalu menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketika seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka berapa banyak orang-orang yang bertakwa pada Allah hanya di hadapan manusia saja. Apa kata bahasa ulama? Menjadi para malaikat di hadapan manusia, tapi menjadi temannya syaitan ketika dalam kesendirian. Hati-hati nih kawan. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau engkau ingin melihat bagaimana godaan syaitan kepada dirimu, bagaimana pengaruh syaitan kepada dirimu, lihat ketika engkau dalam kesendirian. Bukan dalam keramaian seperti ini. Ketika engkau dalam kesendirian. Apalagi ketika engkau dalam kesendirian, di hadapanmu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Engkau terobos sesuatu yang haram tersebut, atau Allah menyelamatkan dirimu dari sesuatu yang haram tersebut. Perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kalian berada. Mau di depan orang, mau nggak ada orang, mau di hadapan manusia, nggak di hadapan manusia, mau di kajian, mau di kantor, mau di masjid, mau di jalan, bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya panjang aslinya, potongan doanya yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, dan aku memohon kepadamu ya Allah, khasyataka, rasa takut kepadamu. Orang yang takut kepada Allah pasti takwa itu. Rasa takut kepadamu kapan itu? Fil ghaibi wasyahadah. Dalam ghaib, dalam kesendirian, nggak ada orang, ataupun dalam asyahadah, keramaian seperti ini. Ini menarik nih kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla rasa takut kepada Allah, berarti takwa kepada Allah dimanapun beliau berada. Bukan hanya di hadapan orang. Masya Allah, luar biasa orang ini ya. Kita biasanya kalau bisa nilai orang cuma dari zahirnya doang, betul ya? Dan memang Islam yahkum ala zahir. Islam memang hukumi secara zahir. Gak boleh kemudian kita katakan, oh ini kan depan saya Pak Ustadz, gak tahu di belakang saya, jangan-jangan dia munafik. Gak boleh, haram ini, perhatikan. Di depan kita baik, insya Allah ini orang baik, kan gitu ya. Tapi perhatikan baik-baik, ada manusia-manusia yang tadi disebutkan oleh para ulama, ketika di hadapan orang, Masya Allah, tabarakallah, jadi temannya malaikat luar biasa. Tapi ketika dalam kesendirian, menjadi temannya syaitan. A'udzubillah min dzalik. Ini salah satunya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa as'aluka
khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu, takwa kepadamu ya Allah dalam kesendirian dan juga dalam keramaian. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, cerita yang luar biasa sangat ma'ruf dalam surat Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia yang biasa terkenal namanya Zulaikha, betul ya? Pada saat itu hanya berdua. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan pada saat fitnah Nabi Yusuf itu dilanda dengan banyak luar biasa fitnah. Kalau nggak salah sampai belasan atau sampai 20 fitnah. Istri dari sang mulia ini cantik jelita luar biasa. Istri dari sang mulia ini berdandan luar biasa hampir setengah telanjang untuk bisa menarik Nabi Yusuf. Istri dari sang mulia ini punya kejabatan, punya kedudukan, bisa ngatur, tutup sana, selesai, aman. Pada saat itu hanya berdua, gak ada orang lain. Nabi Yusuf masih muda, syahwatnya pasti lebih besar daripada orang yang sudah tua. Nabi Yusuf orang dari luar, bukan kampung situ tuh, lebih rentan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Betul ya? Ada puluhan fitnah, bayangkan Nabi Yusuf pada saat itu loh. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dalam surat Yusuf ayat 24 itu. Dan sungguh pada saat Imra'atul Aziz itu hammat, berkeinginan untuk apa? Untuk berzina kepada Nabi Yusuf karena gantengnya, gagahnya luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan manusia sejagat. Jadi antum yang ganteng-ganteng ini jangan sombong, Masya Allah. Ya. Hanya beberapa persen aja itu, setengahnya diambil Nabi Yusuf alaihissalam, luar biasa itu. Setengah ketampanan manusia sejagat, bayangkan subhanallah. Hammat biha, sehingga wanita ini benar-benar berkeinginan untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wahamma biha, dan Nabi Yusuf pun apa kata Allah? Berkeinginan, manusiawi. Tapi bedanya Nabi Yusuf seorang nabi yang pertama, dijaga oleh Allah ma'asum. Yang kedua ujung dari ayat itu tuh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena bukti yang Allah tunjukkan kepada Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan, dari perzinahan maksudnya. Ujungnya apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Dalam qiraat lain mukhlisin. Ada perbedaan antara mukhlasin dengan mukhlisin. Kalau mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin itu derajatnya lebih tinggi, makanya biasa diartikan di situ orang-orang yang kami selamatkan. Nabi Yusuf alaihissalam dua-duanya jelas. Innahu min ibadinal mukhlasin, dalam qiraat lain innahu min ibadinal mukhlisin. Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang selalu ikhlas dalam amal salehnya, sehingga Nabi Yusuf adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla selamatkan. Orang-orang yang ikhlas sudah pasti takwa pada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik ikhwan. Karena berapa banyak kita lihat subhanallah, di kajian Masya Allah, di masjid Masya Allah, tapi ketika keluar ke muamalah misalnya, masalah dunia misalnya, haram halal hantam, ini nggak benar ya ikhwan. Kita masuk ke dalam agama Allah diperintahkan oleh Allah kafah, secara sempurna, 100% totalitas. Nggak boleh ada pilah dan pilih dalam agama Allah Azza wa Jalla ini. Sampai sini mungkin. Qadarullah karena apa? Azannya zuhur agak telat, jadi hanya sebentar mungkin. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah taala masih kita akan teruskan tentang masalah takwa ini karena masih panjang, kiat-kiat meraih ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan takwa pada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri kita. Semoga Allah berikan kemudahan kita melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Allah berikan petunjuk hidayah untuk bisa bertakwa di bulan Ramadan. Allah berikan petunjuk hidayah untuk bisa menjauhi amal-amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka ketika Ramadan, sehingga ketika selesai Ramadan kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.